Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, khususnya jemaat Christ Center GSY Surabaya. Kita ketemu lagi di dalam ibadah Paskah Minggu 12 April 2020. Tuhan begitu sayang buat kita semua. Tuhan membuat kita tidak merayakan Paskah di gereja-gereja karena keadaan, kondisi yang di berbagai tempat belahan muka bumi semua sama mengalami hal seperti itu. Tetapi tidak mengurangi makna. Ada orang bertanya, biasa kita bikin Paskah di gereja sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Kok ini tiba-tiba di rumah? Apakah kurang maknanya? Apakah nilainya turun? Menurut saudara mungkin bisa iya, bisa tidak. Tetapi Alkitab mengatakan, ternyata ibadah di rumah itu merupakan keinginan Tuhan juga, bukan hanya kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan pernah merayakan Paskah di rumah. Pada waktu itu murid-muridnya bertanya, "Guru, di mana kita hendak membuat Paskah?" Lalu Tuhan bilang kepada mereka, "Pergi ke satu tempat, ke satu kota, dan datangi satu keluarga." Bahwa Tuhan mau memilih keluarga itu, rumah tangga itu, dan di dalam rumah itu Tuhan mau ada perayaan Paskah. Nah, berarti kita bersyukur hari ini kalau rumah kita dipilih masing-masing. Rumah ya seperti ini, suasananya tenang, nyaman, ada suasana, kita lihat ada foto-foto keluarga kita, kadangkala dipenuhi dengan seperti itu. Ada foto anak-anak, kalau kita orang tua, lalu kalau usia kita makin tua, anak-anak kita punya anak lagi, lalu ada cucu-cucu berarti. Itulah gambaran rumah. Santai, tenang, nyaman, tetapi tidak begitu saja, tidak hampa begitu. Rumah itu mesti ada damai sejahtera, mesti ada suasana surga supaya orang nyaman. Karena ketika rumah itu ada suasana surga, Tuhan bilang di Mazmur 133, bahwa kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat itu turun. Rumah itu penuh dengan berkat. Bahkan firman Tuhan bilang, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam rumah, ya dimanapun aku ada di tengah-tengah mereka. Kita bersyukur saudara, karena Tuhan baik. Di rumah kita masing-masing itu merupakan pilihan yang tepat di mata Tuhan. Saudara jangan kecewa, jangan kecil hati, karena rumah kita dipilih. Nah, itu sebabnya mari kita belajar satu hal hari ini. Saya mau mengajarkan apa yang firman Tuhan perintahkan buat kita. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan sama-sama melihat di Matius 26 ayat 17 sampai 19. Kalau di sini ada judulnya Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Mari kita lihat ayat 17 sampai 19 Matius 26. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskannya Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Bapak Ibu, Saudara, kita kagum dengan apa yang menjadi keinginan Yesus. Bahwa dia memilih tidak bikin Paskah di gedung yang besar, di tempat yang besar, di suasana yang paling indah. Mungkin gak ada salahnya juga. Tetapi justru kalau Yesus Tuhan meminta untuk di rumah dibikin Paskah, itu bukan kebetulan. Sesuai dengan kondisi yang kita alami hari-hari ini, ternyata Tuhan sudah tahu bahwa apa yang akan terjadi jauh ke depan. Bahwa nanti satu kali kelak kita mungkin ada ibadah hanya di rumah saja. Ternyata inilah yang Tuhan maksudkan. Bahwa kita tidak kehilangan momen untuk merayakan Paskah. Dan bahwa Tuhan justru mau menyatakan anugerahnya yang besar di tengah-tengah keluarga kita. Itu sebabnya ibadah di rumah kita ngerti sekarang. Itu adalah kemauan Tuhan. Itu adalah keinginan daripada Tuhan sendiri. Dan sebab itu saudara, jangan berkecil hati. Justru kita mesti berbangga. Kita mesti bersyukur. Tuhan kita sangat-sangat dahsyat, sangat hebat. Dia peduli akan keluarga kita.
Dia peduli akan rumah kita masing-masing. Dia tidak mau rumah kita hampa begitu saja. Dia mau rumah kita mengalami pemulihan dan mengalami hal-hal yang besar. Saudara, mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-18. Tadi Tuhan berkata bahwa kepada murid-muridnya, pergilah ke kota. Tuhan gak sebut kotanya. Kalau Tuhan cuma sebut Surabaya, waduh, itu jangan-jangan semua pada numpluk di Surabaya. Pada kumpul semua. Dan mungkin tidak akan muat. Dan sekarang tidak memungkinkan ada distancing sosialnya. Tidak mungkin, saudara. Artinya apa? Justru Tuhan tidak sebut kotanya. Artinya Tuhan mau memberkati kota-kota. Karena di mana ada kota-kota, di situ pasti ada keluarga-keluarga. Ada rumah tangga-rumah tangga. Tuhan itu adil. Tuhan mau setiap kota mengalami lawatan Tuhan. Termasuk Jakarta, Tangerang, Surabaya, dan kota apapun. Tuhan cinta buat setiap kita. Nah, itu sebabnya dia berkata kepada murid-muridnya, pergi ke kota itu dan datangi satu tempat, ya, pergi kepada si Anu. Di ayat 18 juga disebut si Anu. Dia tidak menyebut nama tertentu, sesuatu yang lebih spesifik, tetapi dia menyebut si Anu. Artinya apa, saudara? Anu ini bisa kita ganti dengan nama kita sendiri masing-masing, keluarga kita masing-masing. Kenapa, saudara? Tujuannya Tuhan mau pakai rumah kita. Tuhan mau buat di rumah itu ada kemuliaan Tuhan. Tuhan mau di rumah itu ada perayaan Paskah. Maka minggu ini, tanggal 12 April ini, saudara, bersyukur justru kita dalam keadaan momen yang paling alkitabiah, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ayo saudara, kumpulkan keluarga kita masing-masing. Jangan sampai satu pun terluput, terlewatkan. Kita buat Paskah dengan penuh sukacita di rumah tangga kita masing-masing. Di keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Dan apa sih tujuannya Tuhan? Supaya keluarga saudara mengalami pemulihan. Kenapa Tuhan pilih rumah kita? Kenapa Tuhan pilih rumah kita seperti anjuran himbauan pemerintah? Di rumah saja. Ternyata pemerintah juga dipakai Tuhan untuk mengarahkan bahwa sekali kelak Tuhan punya program supaya rumah tangga kita, keluarga, bapak, ibu, saudara mengalami pemulihan, mengalami kemuliaan Tuhan, dan Tuhan melawat, Tuhan hadir di sana. Intinya adalah Tuhan mau di rumah itu supaya rumah itu mengalami banyak kemenangan. Karena di rumah tangga, di keluarga banyak persoalan, tapi justru tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Dia datang ke rumah kita, kita nggak sanggup. Karena di rumah kita mungkin kita stres selama ini. Di rumah ini kita banyak tekanan-tekanan. Di rumah saudara, bapak, ibu, kita banyak mengalami masalah yang kita nggak tahu jalan keluarnya. Tapi kabar baiknya hari ini di perayaan Paskah, Minggu 12 April ini, Tuhan justru datang ke rumahmu. Tuhan justru mau tinggal di rumahmu. Tuhan mau pakai rumah saudara. Itu sebabnya saudara bersyukurlah, rumahmu mau dinyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau melakukan perkara besar. Hari ini saudara, persiapkan hatimu. Persiapkan semuanya. Tidak hanya perayaan Paskah ini, tidak hanya Minggu 12 April. Tapi kalau rumah tangga saudara dipilih, rumah keluarga saudara dipilih, artinya setiap hari seterusnya biarkan Tuhan tetap ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara yang terkasih, apa sih tujuan Tuhan? Supaya rumah kita ini, saudara, diubahkan dari keadaan suasana yang tidak ada damai menjadi penuh damai, penuh sukacita. Dari suasana yang seolah-olah mungkin penuh dengan pergumulan berat, beban berat, perkara dunia menghimpit, lalu ada perkara-perkara surga, ada suasana surga yang mengalir di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga membawa kelepasan, ketenangan, kesembuhan, bahkan sukacita. Sehingga setiap kita yang tinggal dan berada di rumah, kita bisa nikmati suasana rumah itu dengan penuh kasih Tuhan, dengan penuh rasa syukur, karena Tuhan ada bersama-sama kita. Apa sih maksudnya kalau Tuhan mau pakai rumah kita, Tuhan mau merayakan di rumah kita? Karena Tuhan tahu di dalam rumah itu perlu berkat. Perlu segala pemeliharaan Tuhan. Di rumah itu ada banyak kebutuhan. Jangan pernah takut saudara. Good newsnya, kabar baiknya. Ketika Tuhan memilih rumahmu, maka rumahmu tidak akan pernah kekurangan berkat. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal, di rumah orang benar ada banyak harta benda. Di rumah orang benar ada banyak berkat tersedia. Saudara, yang penting kitanya mesti menjadi orang-orang yang benar, yang seperti Tuhan inginkan. Jangan rayakan Paskah di rumah dengan secara ritual kebiasaan. Tapi setelah kita mengerti Tuhan punya tujuan supaya Paskah itu dirayakan di rumah. Karena Tuhan mau rumah kita tidak hanya bangunan yang dipersiapkan, tidak hanya tempatnya yang dipersiapkan, tidak hanya suasananya yang dipersiapkan, tapi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Termasuk
saudara dan saya, Bapak Ibu, keluarga kita masing-masing, itu harus lebih siap lagi untuk menyambut Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan dan selalu menyenangkan Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan memilih rumah, saudara? Kalau kita sadari, Tuhan bilang begini, waktuku hampir tiba. Itu yang kedua. Yang kita perlu tahu ada berkat dalam rumah. Yang pertama tadi Tuhan mau penuhi segala kebutuhanmu. Tuhan mau buat ada damai sejahtera. Tuhan mau buat ada jawaban. Nah, jawaban kuasa Tuhan terjadi di rumahmu. Ada hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Yang membuat setiap orang betah dan tinggal di rumah. Sehingga engkau bisa tidur dengan damai. Engkau bisa menikmati suasana rumahmu dengan penuh sukacita sepanjang harian bahkan selama-lamanya. Saudara yang kekasih. Yang kedua yang kita belajar. Kalau Tuhan bilang sama murid-muridnya, pesannya, katakan bahwa waktuku hampir tiba. Saya percaya ada banyak orang yang punya pergumulan, punya masalah. Sudah berdoa menantikan waktunya Tuhan. Yang ingin punya keturunan berkata, Tuhan kapan saya punya anak? Yang punya beban masalah bertanya, kapan Tuhan waktumu tiba buat saya? Supaya masalah ini berlalu. Dan saya melihat jawaban yang luar biasa. Saudara yang mungkin punya masalah hutang ekonomi dan sebagainya, lo sudah bertanya, kapan Tuhan terjadi terobosan? Waktumu kapan Tuhan? Saudara, mungkin kita jenuh lelah menunggu waktu. Kabar baiknya Tuhan berkata, waktu Tuhan hampir tiba. Saudara, kalau dibilang hampir tiba berarti tidak lama lagi. Saudara bersyukur kalau engkau sedang beradakan ibadah di rumahmu, sedang merayakan Paskah, berarti waktu Tuhan tidak lama lagi. Engkau yang menanti-nantikan Tuhan, firman Allah berkata, engkau tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah lesu, tidak akan pernah letih. Engkau seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Tuhan akan membuat engkau seperti orang-orang yang berlari tetapi tidak akan pernah penat. Orang-orang yang berjalan tidak pernah lelah. Karena Tuhan sangat baik buat setiap kita. Itu sebabnya saudara, kabar baiknya adalah waktu Tuhan akan tiba buat engkau. Kapan pertanyaannya? Saudara, Kairos. Kalau bicara waktu Tuhan adalah Kairos. Bagimu terlambat, bagi Tuhan tidak. Itu sebabnya Tuhan berkata di dalam satu firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa waktu Tuhan tiba. Dan kalau waktu Tuhan tiba, Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, mari belajar terus. Bersyukur, berterima kasih. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Biarkan di rumahmu ada pujian, ada penyembahan. Nantikan dia di hadiratnya. Dan hadiratnya itu membawa kesembuhan. Hadiratnya itu membawa kelepasan. Hadiratnya itu akan membuat waktu itu tiba. Kalau waktu itu tiba, engkau akan bersorak berterima kasih. Waktu itu tiba seperti apa? Saudara, pada waktu engkau tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Ingat Petrus, pada waktu dia hampir tenggelam. Seolah-olah gak ada yang menolong. Tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menarik tangannya. Sehingga Petrus tidak tenggelam. Yang lebih lagi ketika murid-muridnya bersama dengan Tuhan di perahu. Mereka sedang digoncangkan. Mereka sedang, saudara, badai besar. Mereka pikir gimana kita ini mati ini, celaka ini. Air laut masuk ke dalam perahu. Sampai kepada buritan dan memenuhi semua perahu mereka. Yang ada di pikiran mereka pada waktu tenggelam kita, mati celaka. Kalau badai yang mengamuk, topan, gelombang tidak bisa berhenti. Mereka berseru, Tuhan tolong. Dan waktu itu waktu Tuhan tiba. Tuhan tidak pernah terlambat. Hari ini di dalam pergumulanmu, di dalam rumahmu, di dalam keluargamu masing-masing. Percayalah, kalau Tuhan bilang waktuku hampir tiba. Artinya saudara akan ada kemenangan. Akan ada terobosan. Akan ada sukacita yang besar. Saudara akan melihat anak-anakmu dipulihkan. Saudara akan melihat bahwa janji Tuhan akan terjadi di tengah-tengah keluargamu. Suamimu akan dipulihkan, istrimu akan dipulihkan. Rumahmu akan mengalami sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Karena waktu Tuhan tiba. Kadang kalau orang berkata, kapan anak-anakku bertobat? Kapan hidupku disembuhkan Tuhan? Kapan pergumulanku itu selesai Tuhan? Percayalah, ada waktu Tuhan tiba. Itu sebabnya Tuhan memilih rumahmu. Ingat yang pertama, Tuhan mau supaya ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Yang kedua, supaya waktu Tuhan nyata di tengah-tengah keluargamu. Waktu Tuhan akan tiba. Tunggu saudara. Waktu Tuhan tiba. Kalau waktu Tuhan tiba, sangat luar biasa. Ya, saudara, indah sekali. Ya, waktu Tuhan itu sangat luar biasa. Waktu Tuhan hebat buat saudara dan saya. Saudara, mari semangat
untuk terus beribadah di rumah dan terus lakukan semuanya itu. Karena Tuhan berkata, waktunya itu sangat luar biasa. Saudara yang kekasih, yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah kenapa Tuhan memilih rumah. Dan Tuhan bilang, Tuhan mau buat Paskah bersama murid-muridnya. Tuhan gak bilang 12 muridnya saja. Murid-muridnya itu tidak hanya 12 orang murid-muridnya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah murid-murid Tuhan. Artinya saudara, kita mesti naik level. Kita tidak hanya sekedar sebagai seorang pengiring Tuhan biasa. Kita tidak hanya sebagai pengikut Tuhan, follower biasa. Tetapi kita harus naikkan level kita. Ya, menjadi murid. Apa artinya murid, saudara? Murid artinya perlu didisiplinkan. Murid artinya perlu mengalami proses. Murid artinya saudara tidak hanya mendengar, tetapi harus melakukannya. Sama seperti yang kita belajar hari ini. Bahwa ketika Tuhan perintahkan, pergi ke kota Anu. Datangi satu tempat, persiapkan di sana aku mau buat Paskah. Saudara, mereka nggak cuma dengar, nggak cuma oke Tuhan, nggak cuma mengiyakan, tapi lebih daripada itu, mereka langsung mempraktekannya. Nah, kebanyakan seringkali kita tidak menjadi murid, walaupun kita berkata saya ingin jadi murid Tuhan. Saudara, kalau kita cuma sebatas mendengar perintah Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu sudah banyak kita dengar. Tapi adakah kita melakukan firman Tuhan? Kalau kita belum, berarti kualitas kita belum menjadi murid. Mari tingkatkan. Saudara, hari ini ditantang kita lewat firman Tuhan. Ayo saudara, jangan hanya sampai sebatas mendengar, tetapi lakukan, kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Karena di dalam ayat 19, Matius 26 yang tadi kita baca, murid-murid sedang ke sana, pergi ke tempat itu, dan mereka mempersiapkan sampai perayaan itu tiba dilakukan, sampai Yesus datang. Artinya mereka melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Hari ini saya mau beritahu ada banyak anak Tuhan seringkali sebatas mendengar, tidak melakukannya. Itu sesuatu yang Tuhan tidak mau, saudara. Apa artinya kekristenan kita? Apa artinya percaya kita kepada Tuhan? Apa artinya saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan kalau kita tidak melakukannya? Hari ini lakukanlah firman Tuhan. Karena kalau engkau melakukan firman Tuhan berkata, firman itu akan memerdekakanmu. Firman itu akan memberkati hidupmu. Firman itu akan membuat perkara-perkara yang hebat di dalam hidupmu. Saudara, kerjakan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa firman Tuhan di dalam Yesaya yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan berhasil, dia akan kerjakan itu. Jadi kalau kita lakukan firman Tuhan, kalau kita menjadi murid-murid, mau mempraktikkan firman Tuhan, saya percaya saudara, maka engkau akan melihat berkat Tuhan sangat luar biasa. Rumah tanggamu tidak sekedar Yesus ada, lebih daripada itu. Tiap hari akan ada suasana surga. Tiap hari saudara punya pengalaman baru bersama Tuhan. Tiap hari engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Seperti Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Pada waktu itu Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya tiap hari. Ingat itu, waktu mereka ada di padang gurun. Saudara, Tuhan pelihara dengan mana? Tiap hari mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tiap hari mereka melihat mujizat. Saudara, mereka perlu air keluar dari batu. Mereka perlu daging, ada burung-burung puyuh terbang rendah. Mereka tidak pernah kekurangan. Dari segi makanan mereka tidak kekurangan. Segi kebutuhan mereka tidak kekurangan. Dari segi fisik kesehatan, lebih lagi Tuhan perhatikan. Selama 40 tahun mereka tidak ada yang sakit. Saudara, jangan pernah takut dengan COVID-19. Jangan pernah takut dengan virus yang ada di mana-mana. Mungkin ada di luar, tapi di rumah orang benar tidak akan ada virus. Ketika engkau melakukan firman Tuhan pastinya. Dan ikuti protokol COVID-19 seperti yang pemerintah anjurkan. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, cuci tangan dan lain sebagainya. Pola hidup, pola makan, istirahat yang cukup. Kita tidak hanya fokus kepada hal-hal yang rohani saja. Tapi jasmani juga perlu dibenahi. Maka kalau itu terjadi, rumah kita penuh berkat Tuhan. Tiap hari saudara akan melihat betapa Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk selalu memberkati. Bukankah ada pujian berkata, kau selalu punya cara untuk menolongku. Saudara, jangan pernah stres, jangan pernah takut. Tiap hari kalau engkau menjadi murid dan melakukan firman Tuhan, tidak hanya mendengar, tiap hari engkau akan melihat bahwa Tuhan punya cara untuk menolong, memberkati kita. Lalu sekarang kita belajar kalau begitu. Tekanannya kita tahu. Kenapa Tuhan pilih rumah kita? Lagi sekali
karena Tuhan mau pulihkan rumah itu. Tuhan mau rumah tangga, keluarga yang ada di dalamnya akan mengalami Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, kenapa Tuhan mau pilih rumah itu? Karena di rumah itu banyak orang sudah begitu lelah letih menantikan waktu. Mereka capek, mereka stres. Tapi dengar baik-baik, waktu dunia mungkin tidak pernah datang. Tapi waktu Tuhan adalah sebentar lagi tiba buat engkau. Kairos Tuhan sangat luar biasa. Kalau Kairos Tuhan tiba, saudara nggak perlu capek, nggak perlu usahamu. Perkenanan Tuhan turun, Tuhan yang melakukannya. Engkau lihat saudara, ketika Tuhan bisa mengubah, ya air bisa berubah menjadi anggur. Saudara, orang-orang bisa meminum air anggur itu akhirnya. Itu cara Tuhan. Saudara lihat ketika Lazarus menurut waktu dunia terlambat. Sampai Marta dan Maria berkata sama Tuhan Yesus, percuma Tuhan. Sudah mati, sudah bangkai, sudah 3 hari. Tapi kalau waktu Tuhan tiba, Tuhan buat intervensi, Tuhan buat segala sesuatunya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Percayalah, di dalam rumahmu ada berkat yang kedua itu. Yang ketiga yang saya mau sampaikan tadi, saya tekan lagi sekali, bahwa Tuhan mau kita mengalami berkat murid-murid. Berkat orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Karena firman Allah berkata, berbahagialah mereka yang mendengar, mencamkan dan melakukan firman Tuhan. Karena mereka akan diberkati Tuhan sangat luar biasa. Berarti saudara, untuk mengalami 3 berkat itu, rumahmu harus dipersiapkan dengan baik. Pribadimu harus menjadi orang-orang yang selalu siap dengan Tuhan dan menyambut Tuhan dengan luar biasa. Dan bagaimana caranya proses 3 itu terjadi? Saudara, mari kita lihat ayat 17. Ayat 17 Tuhan berkata begini. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan bertanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah? Ada prosesnya saudara. Lihat hari pertama, ya mereka datang kepada Yesus. Hari pertama, hari raya roti tidak beragi. Saudara, kenapa dibilang hari pertama? Artinya saudara, kadangkala kita kasih buat Tuhan itu bukan hari yang pertama. Hari pertama buat kepentingan kita selama ini. Hari pertama buat segala kebutuhan kita. Hari pertama buat segala urusan kita. Nanti kalau udah kepepet hari terakhir saja dah Tuhan. Jangan saudara. Hari pertama. Jadi setiap hari engkau memulai hari, persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Penyembahanmu, rasa syukurmu, biarkan Tuhan di hari pertama ada bersama-sama dengan engkau. Itu yang Tuhan mau. Hari pertama ketika engkau bersama Tuhan, ada terobosan terjadi. Hari pertama itu bisa hari Senin, hari Selasa, hari apapun, saudara. Ketika engkau di rumah, biarkan selalu bersama Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya kita terus supaya mengalami 3 berkat tadi yang saya sudah sebutkan di rumah itu. Ingat, pesan Tuhan adalah roti yang tidak beragi. Apa hubungannya dengan kita? Kita mesti hidup kita seperti itu. Jangan sampai ada ragi. Artinya ini bicara apa saudara? Bicara hidup kita harus jaga kekudusan. Hidup kita nggak boleh lagi dicemarkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kemauan Tuhan. Hidup kita nggak boleh kompromi dengan dosa, dengan kegelapan. Hidup kita nggak boleh kompromi dengan apapun yang seringkali bertentangan dengan gaya hidup surga. Saudara mesti belajar. Gaya hidup surga adalah kita anak-anak terang. Perbuatan kita mesti perbuatan terang. Artinya baik di dalam rumah, di luar rumah, di gereja, di luar gereja, di dalam ibadah dan tidak ibadah, dimanapun perbuatan kita harus sesuai dengan terang Tuhan, dengan firman Tuhan. Sehingga kesaksian saudara dimanapun, Tuhan dipermuliakan. Itu yang harus terjadi. Itulah namanya roti tidak beragi. Karena ada orang ke gereja, ada orang dengar firman, ada orang kebaktian, ada orang terlibat pelayanan, ada orang mungkin mengajarkan firman, tapi hidupnya kadangkala masih beragi, masih bercampur, masih belum melakukan firman. Tapi saya mau beritahu, saudara, kita lakukan firman Tuhan supaya kita menjadi di hadapan Tuhan seperti roti yang tidak beragi. Dan yang berikutnya saudara tahu, apa yang murid-murid lakukan? Mereka datang kepada Yesus. Ayat 17. Bukan Tuhan yang datang kepada mereka, tapi mereka datang kepada Yesus. Ini cara yang santun, yang hormat, yang tahu diri bahwa sebenarnya seperti itu. Kalau kita murid posisinya dan kita punya guru, punya Tuhan, punya raja, bukan raja yang datang sama kita, bukan guru yang datang sama kita, tapi kita yang datang sama dia. Tapi sekarang keadaannya kadang-kadang terbalik. Ada orang memaksakan Tuhan mengikuti maunya dia. Tuhan yang mesti datang nolong dia. Tuhan yang mesti terus membela dia.
Dia paksakan Tuhan mengikuti kemauannya. Ini salah, saudara. Prinsip murid-muridnya adalah mereka mesti datang kepada Tuhan Yesus. Mereka yang datang. Mereka yang tanya, Tuhan maunya apa? Saudara, jadilah seperti itu. Artinya, jangan Tuhan yang menghampirimu. Punya inisiatif, proaktif, saudara. Kitalah yang datangi Tuhan. Dengan kerinduan, dengan kehausan. Baik dalam doa, penyembahan pagimu, dalam hubungan pribadimu, dalam kau baca Alkitab. Jangan sampai Tuhan yang menegur kita. Kita yang punya kerinduan. Datangi Tuhan, saudara. Tanya Tuhan maunya apa. Tuhan, senangkan Tuhan, saudara. Murid-muridnya tanya, Tuhan, di mana kami mau kami mau kerjakan Paskah itu. Mereka tanya keinginan Tuhan. Mereka mau tahu Tuhan itu maunya apa. Saudara, yang terbaik adalah seperti itu. Mari kerjakan, saudara. Supaya kita mengalami 3 berkat tadi. Yang saya katakan di dalam rumahmu. Maka, lagi sekali, saudara yang kekasih, engkau harus biarkan hari pertamamu. Setiap hari, dahulukan Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, yaitu kita harus benar-benar seperti roti yang tidak beragi. Tidak boleh kita cemari hidup kita dengan apapun. Karena firman Tuhan bilang bahwa ketika engkau hidup di dalam kekudusan, berkat Tuhan mengalir. Karena Tuhan berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau engkau benar, hidupmu kudus, maka saya percaya akan ada urapan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kadang kalau orang paksakan minta diurapi, cari doa urapan, minta tumpang tangan sama pendeta-pendeta. Tapi kalau hidupnya enggak kudus, enggak seperti roti yang tanpa ragi, ya, maka engkau percuma. Tapi kalau engkau menjadi roti yang tidak beragi, wow, saudara, hidup luar biasa. Jadi jangan pernah hidup kita dicemarkan dengan apapun. Seperti Yusuf, dia tidak mau dicemari dengan kenajisan, dosa, hawa nafsu. Ingat di dalam Daniel juga ada contoh. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan ayapan raja. Dia mau menjaga supaya dia tetap berkenan sama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara supaya kita mengalami 3 berkat dalam rumah kita. Saudara, datangi Tuhan. Lagi sekali saya mau tekankan, jangan sampai Tuhan menunggu. Datangi Tuhan. Dengan kerinduanmu, dengan usahamu. Kadang-kala mungkin kita ngantuk, bangun pagi. Kita mesti bergumul dengan daging kita. Datangi Tuhan. Waktu engkau datangi Tuhan, hidupmu akan mengerti apa sih maunya Tuhan. Engkau akan mengenal hati Tuhan yang sesungguhnya. Yang keempat adalah, saudara, murid-muridnya berkata, di mana engkau kehendaki kami buat Paskah? Saudara, mereka tidak mau mereka yang punya kehendak, tapi mereka mau kehendak Tuhan terjadi di tengah-tengah hidup mereka. Mari kerjakan, saudara. Biarlah setiap hari kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Jangan kehendak saudara. Supaya apa? Saudara diberkati Tuhan, saudara mengalami kemenangan. Dan hari ini saya percaya, Minggu 12 April Paskah ini jadi Paskah yang penuh kemenangan. Hidupmu diubahkan, cara pandangmu diubahkan, cara berpikirmu diubahkan. Karena engkau sudah mulai mengerti. Tuhan mulai bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Dan selalu bekerja dan selamanya bekerja. Rumah saudara kabar baiknya selalu ditinggali Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah keluargamu. Ada Tuhan memberkatimu, ada Tuhan memulihkan hidupmu. Stay di rumah saudara, tetap mengucap syukur, berdoa, memuji Tuhan bersama keluarga, bangun mesbah keluarga, bangun hubungan dengan Tuhan. Maka rumahmu tiap hari penuh kemenangan. Ada penuh sukacita, ada penuh dengan segala berkat-berkat. Bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada persoalan. Persoalan banyak. Tapi jangan pernah alergi dengan persoalan. Lihat di balik persoalan, kuasa Tuhan dinyatakan. Di balik masalah, jangan takut ada Yesus yang mengcover kita. Karena dia tinggal di rumah kita. Dia tidak sekedar hanya meminjam tempat kita, rumah kita sebentar setelah perayaan dia pergi. Tidak. Dia mau tinggal bersama Bapak Ibu Saudara dan saya selama-lamanya. Baik di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, di dalam masa depanmu, di dalam setiap pergumulanmu. Bahkan di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Bersukacitalah, mari kita bersyukur dan biarkan rumah kita tetap kudus dan memuliakan Tuhan. Biarkan rumah kita menjadi rumah keberkatan karena Tuhan yang memberkati rumah ini. Puji Tuhan, inilah pesan daripada Paskah kita bahwa biarlah jemaat GIC Christ Center tetap biarkan di rumahmu ada pujian, penyembahan, ada Tuhan dipermuliakan. Sampai kita ketemu kembali dalam ibadah berikutnya.
di 19 April, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, memberkati segala pekerjaanmu, memberkati segala apapun yang kau lakukan. Dibuat Tuhan beruntung dan berhasil ketika engkau terus menjaga dan hidup di dalam kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita ketemu kembali. Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Amin. Kita bersyukur, mari kita persiapkan hati kita pada kesempatan ini. Dalam ibadah di rumah saja, kita akan merayakan perjamuan kudus Paskah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, Saudara persiapkan roti dan anggur. Mungkin kalau tidak ada roti, ya crackers atau apapun sejenisnya. Dan kalau tidak ada anggur juga ganti dengan yang lainnya. Karena itu cuma merupakan lambang, tapi kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya ada kuasa kebangkitan yang hebat di dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan, saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara mempersiapkan dengan baik. Baik hati kita, baik hidup kita, bahkan peralatan yang ada. Mari kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita mempersiapkan masuk di dalam perjamuan kudus. Ini adalah tubuh Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ini tubuh Kristus? Ketika kita percaya tubuh Kristus yang menyembuhkan, memulihkan, tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Kalau demikian, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima pada waktu malam, aku teruskan kepadamu. Demikian juga ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekaliannya. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, kamu sedang memperingati akan kematianku. Saudara, ambil dengan iman dan makan bersama. Percayalah lewat tubuh Kristus ada kuasa kebangkitan yang dahsyat di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, dan ini adalah darah Yesus. Bapak Ibu Saudara percayalah lewat darah Yesus ada pemulihan, ada kehidupan yang dahsyat yang Tuhan sediakan buat kita, ada kemenangan, ada kesembuhan. Ketika engkau percaya, dengarkan firman Tuhan. Sebab Dia berkata, inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi sekalian kamu sebagai jalan keampunan dosa. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, lewat apa yang Tuhan kerjakan, korbannya begitu sempurna. Percayalah kematiannya dari kekal sampai kekal, dan Dia sudah bangkit hari ini. Di Paskah ini ada kemenangan besar. Mari kita memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan Yesus.